Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa antum? Alhamdulillah. Ya. Pada pagi hari ini sangat berbahagia ya, alhamdulillah. Sebelumnya kita haturkan dulu rasa syukur kita, kalimat alhamdulillahirabbil alamin kita atas segala nikmat dan juga nikmat sehat, nikmat usia sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kata Ustazah hari ini sangat berbahagia? Karena Ustazah mengumpulkan kalian semua di sini yaitu untuk menjadi saksi hafalan terakhir, menyetorkan hafalan terakhir saudara kita, kakak kelas kita, adik kita dan juga anak kita semua yaitu Risma Riswanda kelas 12. Masya Allah. Kasih takbir dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Karena itu hari ini hari yang membahagiakan untuk diri Ustazah. Sangat membahagiakan untuk kita semua, terlebih membahagiakan bagi Wanda dan juga orang tuanya yang Masya Allah dari Surabaya loh teman-teman, dari Surabaya datang ke sini hanya untuk menyaksikan kebahagiaan anak tercintanya itu Risma Riswanda. Masya Allah. Kita doakan perjalanan dari sana sampai ke sini Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahannya dan juga Allah berkahkan usianya. Amin. Terlebih ini acara yang sangat membahagiakan untuk anaknya, ditambah pula berkahnya untuk anaknya. Amin. Dan Umi Abinya tepat di belakang Wanda. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifah wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana nura suduruna wa rabi'a qulubana. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma ja'alani wa lana min ahlil Qur'ana wa khasatuhu. Allahumma ja'alhu tajan ala ra'si wa ala ra'si walidayya
أسأل الله القدير أن يزيدني عظمة ورحمة وأن يجعله سببا لسعادتي وراحة بالي وقلبي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barakallah fiik untuk Risma Riswanda dan juga orang tua. Hari ini sangat berbahagia. Allahumma rahamna bil Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Masya Allah. Acara selanjutnya dipersilakan waktu dan tempat kepada Mudiruna Ustadz Ibnu Mujahid untuk memberikan taujih kita pada pagi hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tabarakar rahman. Allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Thumma as-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammadan alladhi kana khuluquhul Qur'an. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumit taqalan. Wa ba'du. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tanilus salihat. Alhamdulillah. Ustadzat wa kadzalika banatul talibat azani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaqul Alim, dan yang senantiasa melimpahkan rezeki dan juga kenikmatan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran, nikmat iman dan Islam. Dan subhanallah, pada hari ini Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat di mana selesainya hafalan salah satu santri kita yang bernama Risma Riswanda. Alhamdulillah, sekali lagi kami mengucapkan
Selamat untuk Ananda Iswanda yang telah menyelesaikan hafalannya. Barakallahu fiik, Allah yubarik fi hifzik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum, kepada keluarga, dan juga pada hafalan antum. Semoga dengan selesainya hafalan Ananda ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat buat antuna sekalian yang belum menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Maka sekarang dapat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya menghafal Al-Qur'anul Karim 30 juz merupakan hal yang bukan mustahil. Diingat baik-baik akhwat sekalian dapat Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Al-Qur'anul Karim 30 juz merupakan hal yang bukan mustahil. Yakni kita semua insyaallah bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'anul Karim 30 juz. Asalkan kita memiliki raghbah wal himmah 'aliyah fi hifdzil Qur'anil Karim. Asalkan antunna sekalian memiliki kemauan dan kesungguhan yang tinggi dalam menyelesaikan hafalan antunna sekalian 30 juz. Tentunya kemauan dan kesungguhan yang tinggi ini wajib dibarengi dengan ikhlasun niyyah. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'anul Karim, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar menjadikan Al-Qur'an itu mudah untuk diingat, untuk dihafal, untuk dibaca, untuk difahami. Fahal min muddakir, maka adakah dari hambaku yang ingin mengingatnya, ingin menghafalnya, ingin mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat ini dalam surat Al-Qamar beberapa kali, menunjukkan bahwasanya menghafal Al-Qur'anul Karim 30 juz merupakan hal yang bukan mustahil. Maka akhwat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, santriwati Ma'had Bina Tahfidz Indonesia, antunna sekalian yang belum menyelesaikan hafalan antun, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dalam menghafal Al-Qur'an. 1 tahun belum selesai, tambah lagi 2 tahun. 2 tahun belum selesai, tambah lagi 3 tahun. 3 tahun belum selesai, 4 tahun. Bahkan ketika antunna sekalian keluar dari ma'had ini, qadarullah belum menyelesaikan 30 juz, jangan berhenti. Menghafal Al-Qur'an bukan hanya di ma'had. Ketika antum kuliah, lanjutkan menghafal. Lanjutkan kehidupan antuna sekalian bersama Al-Qur'anul Karim. Ingatlah bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan kalam Allah. Fihi barakah. Di dalamnya keberkahan yang sangat banyak sekali. Tentunya banyak sekali fadilah, keutamaan Al-Qur'anul Karim dan keutamaan bagi para penghafalnya. Di antaranya qala sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab." Bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya Al-Qur'an akan datang sebagai syafaat, akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalha. Barang siapa yang membaca 1 huruf, cuma 1 huruf, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan digandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan lebih, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bisa melipat gandakan segala sesuatu. Bisa jadi 10 kebaikan menjadi 100 kebaikan. Bisa jadi menjadi 1000 kebaikan. Ya. Maka sekali lagi akhwat sekalian, jangan pernah berhenti dalam menghafal Al-Qur'an. Jangan pernah bosan dalam mengulang-ulang hafalan kita. Ingat, insyaallah ya, Al-Qur'anul Karim akan memberikan keberkahan bagi kita di dunia, terlebih di akhirat nanti. Dan Al-Qur'an juga ya, dengan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, selain Al-Qur'an memberikan syafaat, Allah akan mengatakan kepada penghafal Al-Qur'an, "Iqra wartaqi warattil." Bacalah wahai penghafal Al-Qur'an, wahai huffaz, wahai hafizat, bacalah apa yang antum hafal. Bacalah wartaqi dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau
membaca tartil ketika di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sungguhnya kedudukan antum, kedudukan kalian di hari kiamat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala tergantung dari ayat terakhir yang kita baca. Maka subhanallah, Allah akan mengangkat derajat penghafal Al-Qur'an Karim. Allah akan letakkan di tempat yang paling mulia. Bahkan di hadis disebutkan al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Qur'an, ya, menghafal Al-Qur'an, memahaminya, mengamalkannya, membaca dengan baik, dengan tartil, Allah akan tempatkan bersama para malaikat yang mulia. Dalam hadis yang lain disebutkan juga man qara'al Qur'an wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengamalkannya, mentadabburinya, mengajarkannya, apa balasannya? Ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur. Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mahkota kemuliaan untuk orang tuanya. Ya, maka siapa di antara kita yang tidak mau membahagiakan orang tua kita? Siapa di antara kita yang tidak mau membahagiakan, berbakti kepada kedua orang tua kita? Maka salah satu wasilah cara kita membahagiakan Al-Quran, membahagiakan orang tua kita dengan Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quranul Karim, ya, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita. Maka sekali lagi akhwat sekalian, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Ketika antum lagi malal, lagi futur, lagi down, lagi gak semangat, diingat-ingat lagi ya keutamaan penghafal Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Ya, minta nasihat dari para guru biar diingatkan, ya. Karena salah satu sifat manusia yang mungkin al-iman yazid wa yanqus. Keimanan seorang hamba bisa naik, bisa turun. Ketika kita lagi turun, diingat lagi ya hadis-hadis berkaitan dengan fadilah penghafal Al-Quran, fadilah Al-Quran. Sekali lagi, semoga kita semua percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga Al-Qur'anul Karim, dalam menghafal Al-Qur'anul Karim, dan sehingga kita termasuk dari keluarga Allah Subhanahu wa taala alladzina hum ahlullah wa khasatuh. Ini sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Ananda Risma Iswanda, dan selamat juga untuk Ananda ini yang telah melahirkan ya seorang muslimah penghafal Al-Quran. Semoga antuna sekalian yang belum selesai kami doakan agar bisa segera menyelesaikan hafalan 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah hari ini memberikan karunia yang luar biasa. Ini adalah air mata paling bahagia dalam hidup saya. Hari ini anak kami wafat. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, kalamullah dalam satu hari. Semoga Allah senantiasa menjaga apa yang telah dilakukan pada anak kami. Saya berterima kasih kepada para ustadz, para ustadzah di Mahat ini, pada adik-adik sekalian, teman-teman anak kami Wanda. Semoga bisa menyusul, semoga bisa hafal 30 juz. Yang terpenting terjaga sampai nanti di alam dunia ini, terjaga terus. Saya biasanya sering mengisi materi-materi di seminar, tapi untuk kali ini dada saya ini sesak sekali, saya sampai susah untuk mengatakan itu. Saya setiap kali berdoa kepada Allah itu ada dua yang saya doakan untuk anak-anak kami. Yang pertama,
Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami ini generasi robbani yang senantiasa mencintai, yang senantiasa membaca, menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran. Itu doa kami setiap habis sholat. Yang kedua, ada doa Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa dzurriyyati. Itu doa yang kami panjatkan. Jadi selain mencintai Al-Quran, tapi sholat juga senantiasa ditegakkan. Kami berharap Pak Gede juga demikian. Daripada kita menghafal sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, lebih baik menghafal yang manfaatnya di akhirat. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah seperti adik-adik. Bahkan ada yang anaknya kepingin sekali menjadi penghafal Al-Quran, tapi orang tuamu tidak setuju. Kalau kamu di pondok jadi apa? Tapi kami sudah memantapkan diri. Ini kakaknya yang nomor 1. Kakaknya dari mulai keluar madrasah, kemudian lanjut di Gontor selama 7 tahun. Gontor 7 tahun. Tapi di Gontor tidak ada program tahfidz. Setelah dari Gontor, kami tidak ingin kuliah di mana-mana. Pengen lanjut ke dunia ilmu agama lagi. Sekarang kuliah di tafsir Quran di IIB. Jadi kami jaga betul, karena doa kami adalah pengen jadi generasi robbani. Keluarga kami mencintai Al-Quran. Pengennya seperti itu. Kami semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa menjadi siapa yang disebutkan manusia terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi generasi robbani yang telah disebutkan oleh Abi, dan juga kita sama-sama berdoa menjadi manusia terbaik seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kita sama-sama berdoa keberkahan untuk hafalannya Ananda Risma Riswanda, dan juga dimudahkan untuk memurojaahnya, dimudahkan untuk mengamalkannya, dan juga kita berdoa untuk kita sama-sama menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khosatuh. Dan juga kita berdoa supaya kita menjadi anak yang bisa membahagiakan orang tua kita, gak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Barakallahu fiik Wanda, dan juga barakallahu fikun. Kita tutup aja ayat tatim hadzal liqa bi qiraatil hamdalillah wa du'ai kafaratil majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تعايشنا بحب لو تضيق الأرض